Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini adalah variabel penelitian. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu variabel, ya. Karena nanti kita mencari teori atau pendapat ahli itu melihat pada variabel kita. Nah, apa itu variabel penelitian? Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Selain itu, variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja merupakan atribut-atribut dari setiap orang. Nah, berat, ukuran, bentuk, dan warna itu merupakan atribut-atribut dari objek. Struktur organisasi, model pendelegasian, kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur dan mekanisme kerja, deskripsi pekerjaan, kebijakan adalah merupakan contoh variabel dari kegiatan administrasi. Jadi dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya tadi ya, berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Nah, demikian juga tentang motivasi, persepsi, ya, itu juga dapat dikatakan sebagai variabel karena persepsi dari sekelompok orang tertentu bervariasi. Nah, jika kalau peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki oleh orang, objek, maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Nah, untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi. Nah, sedangkan menurut Kerlinger, variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Contohnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, atau yang lebih mudah lagi, di sini bisa diartikan variabel itu adalah segala sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan dapat ditarik kesimpulannya.
pendapat lain juga, sesuatu dapat dianggap variabel jika mempunyai variasi. Misal, kepuasan masyarakat sudah tentu terdapat perbedaan. Nah, ini arti dari variabel. Jadi sesuatu yang memiliki variasi. Sekarang masuk ke macam-macam variabel. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan variabel independen. Nah, adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen. Nah, variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Ya, menjadi akibat. Nah, jadi di sini dapat dicontohkan antara disiplin pegawai dengan kinerja pegawai. Nah, contohnya gini. Pengaruh disiplin pegawai terhadap kinerja pegawai di STIA Satya Negara Palembang. Jadi disiplin pegawai itu adalah variabel bebasnya atau variabel independen. Dan variabel terikatnya atau variabel dependennya adalah kinerja pegawai. Menurut Sugiono itu ada lagi macam-macam variabel selain dari dua yang ini ya, selain dari independen dan dependen. Ada lagi disebut dengan variabel moderator. Nah, variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi yaitu memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, jadi variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Nah, itu. Ada lagi yaitu yang keempat variabel intervening. Nah, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Nah, jadi variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kalian nanti bisa lihat di buku Sugiono ya, itu ada penjelasannya dan ada gambarnya ya dari variabel-variabel tersebut. Jadi biasanya di STIA itu hanya memakai variabel dependen dan independen. Jadi boleh variabel independennya 2 dan variabel dependennya 1. Nah, contohnya yang 2 variabel independen atau variabel bebasnya. Pengaruh disiplin pegawai dan motivasi pegawai terhadap kinerja pegawai. Artinya variabel dependennya variabel independen atau variabel bebasnya 2. Jadi ada variabel independen atau variabel bebas itu bisa disebut dengan variabel X. Dan variabel dependen itu bisa disebut variabel Y. Nah, jadi X-nya boleh 2, Y-nya 1 atau sebaliknya X-nya 1, Y-nya 2. Jadi ada lagi menurut Sugiono itu variabel kontrol.
Jadi variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Nah, itu tentang variabel. Lanjut ke paradigma penelitian. Paradigma penelitian itu dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab. Nah, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisa statistik yang digunakan. Itu paradigma. Jadi untuk pola. Jadi paradigma ini adalah pola pikir ya. Pola pikir. Nah, bentuk-bentuk dari paradigma penelitian ini itu dalam buku Sugiono itu ada sekitar 7 bentuk dari paradigma penelitian. Yang pertama ini paradigma sederhana. Nah, paradigma sederhana itu variabel independennya 1 dan dependennya juga 1. Nah, ini contohnya. Disiplin kerja variabel X-nya 1 dan kinerja pegawai sebagai variabelnya juga 1. Nah, ini disebut dengan paradigma sederhana. Hanya masing-masing cuman 1 ya. Nah, jadi berdasarkan paradigma ini, sederhana ini, rumusan masalahnya itu adalah rumusan masalah deskriptif. Nah, contohnya bagaimana disiplin pegawai, terus bagaimana kinerja pegawai. Nah, ini untuk rumusan masalah deskriptifnya. Lihat dari paradigma sederhana tadi. Nah, atau juga bisa dibuat rumusan masalahnya berbentuk asosiatif. Nah, kalau rumusan masalah asosiatif, nah contohnya bagaimana pengaruh atau hubungan disiplin pegawai terhadap kinerja pegawai. Jadi asosiatif itu atau mencari hubungan ya, menanyakan hubungan antara variabel bebas atau X-nya dengan variabel terikatnya atau Y. Teori yang digunakan ada 2 berarti kan, yaitu teori disiplin pegawai dan kinerja pegawai. Nah, hipotesis yang digunakan itu adalah hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif. Karena rumusan masalahnya tadi deskriptif dan asosiatif. Yang pertama berarti diduga. Jadi kalau hipotesis itu ada kata diduga ya. Hipotesis. Diduga ada hubungan ya, diduga kalau yang deskriptifnya yaitu disiplin pegawai 70% baik. Jadi di sini diduga disiplin pegawai 70% baik dan diduga kinerja pegawai 60% baik. Nah, jadi kalau hipotesis itu kan dugaan, jadi harus ada kata diduganya di sini. Yang
Hipotesis asosiatifnya berarti tadi mempertanyakan hubungan kan rumusan masalahnya itu. Jadi di sini jawaban sementaranya atau dugaannya diduga ada hubungan atau pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin pegawai terhadap kinerja pegawai. Nah, itu. Jadi dari mana kita bisa membuat hipotesis tadi? Itu melihat ke rumusan masalah kita. Kemudian ada lagi tadi paradigma teknik analisanya, teknik analisa data yang digunakan kalau itu rumusan masalah dan hipotesisnya. Satu, untuk hipotesis deskriptif itu dapat menggunakan t-test one sample. Ya, t-test one sample. Kemudian untuk hipotesis asosiatif, ya, bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, maka menggunakan teknik statistik korelasi product moment, atau juga bisa memakai regresi. Kalau kita menanyakan pengaruh berarti kita pakai regresi. Nah, kalau kita pertanyakan hubungan berarti kita memakai korelasi product moment. Tuh ya. Jadi kalau untuk pengaruh jangan pakai korelasi product moment, yang itu hanya pakai regresi sederhana atau berganda, tergantung variabel penelitian kita, berganda atau tunggal. Nah, kalau satu-satu tadi, kalau untuk ini tadi kan satu paradigma sederhana ini kan ada satu X-nya dan satu Y-nya. Berarti kita memakai tekniknya ini regresi. Untuk kalau kita mempertanyakan pengaruh berarti kita pakai regresi yang sederhana. Tuh. Terus ada lagi selain dari itu paradigma sederhana berurutan. Nah, kalau berurutan ini agak berat, ini susah ya kalian untuk melakukannya, karena di sini kalau paradigma sederhana berurutan itu masing-masing ini variabel bebasnya itu terdapat dua variabel bebas, tetapi hubungannya masih sederhana. Terdapat lebih dari dua variabelnya ya, lebih dari dua variabel. Nah, jadi agak susah, misalnya X-nya 3, ada X1, X2, X3 dan Y. Nah, ini. Jadi menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen secara berurutan. Nah, kemudian yang ketiga paradigma ganda dengan dua variabel independen. Nah, nanti untuk yang ketiga paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Terus yang kelima paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Yang keenam paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen. Jadi ada 4 variabel jadinya ya. 2X, 2Y. Yang ketujuh ada paradigma jalur. Di sini ada 4 ya variabel, X-nya 3, Y-nya 1. Dan ada 7 itu ya. Dan nanti kalian bisa pelajari lebih lengkapnya di buku Sugiono ya tentang paradigma penelitian. Nah, jadi kalau untuk S1 itu agak berat memakai paradigma yang lain selain dari paradigma sederhana ini. Di paradigma sederhana ini kan cuman kita pakai X-nya 1, Y-nya 1. Oke. Tuh.
Nah, Ibu kira cukup sekian dulu penjelasannya. Jadi minggu depan kita membahas tentang kerangka berpikir dan hipotesis, ya. Hipotesis. Mungkin bisa juga nanti lanjut dengan populasi dan sampel. Nah, baru teknik analisa data. Nah, jadi kita cukupkan dulu, ya. Silakan kalian nanti biar lebih jelas, maka kalian bisa pelajari buku Sugiono yang Ibu sudah suruh kalian beli, ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.